Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Kalau kita membeli sebuah handphone ataupun kita membeli komputer, tentunya tidak bisa langsung kita pakai. Kalau tidak kita isi dulu, input dulu di dalamnya program-program yang akan kita gunakan dengan komputer itu, atau kita gunakan dengan handphone itu. Kita harus memasukkannya, walaupun itu sudah peralatan canggih, tetapi apa yang menjadi softwarenya atau perangkat lunaknya itu tetap harus dimasukkan ke dalamnya supaya dia bisa berfungsi dengan baik. Begitu juga saudara dan saya, kita ketika lahir, kita mempunyai hardware yang lengkap. Kita mempunyai perangkat kasar yang lengkap, yaitu tubuh jasmani kita. Kita mempunyai panca indera, kita mempunyai otak untuk berpikir, kita punya hati untuk merasa dan sebagainya. Tetapi tergantung pada apa yang menjadi perangkat lunaknya atau software yang dimasukkan di dalam diri setiap manusia, sehingga jadi begitulah manusia itu. Dan mari kita lihat bagaimana Allah mempersiapkan segalanya. Allah tidak melahirkan kita sebagai manusia atau sebagai bayi yang langsung jadi, selesai dan tidak perlu apa-apa lagi. Tapi perlu diisi di dalam diri kita, melalui proses hidup kita, dua hal yang penting sekali yang Allah mau berikan untuk mengiringi hidup kita untuk tujuan yang jauh lebih luar biasa yang sudah disediakan Allah bagi saudara dan saya. Mari saja kita membuka 1 Korintus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 8. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 8. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Sungguh satu hal yang luar biasa ketika Tuhan menjelaskan semua ini melalui apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau saudara perhatikan di sini, saudara perlu memperhatikan hal ini, saya juga. Karena apa? Karena hal ini sangat penting. Apa yang diuraikan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Korintus ini menjadi hal yang sangat-sangat penting, sangat luar biasa. Karena kalau kita tidak mengetahuinya, maka kita tidak menerima apa yang sesungguhnya Allah sudah berikan bagi kita. Walaupun kita sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun. Dikatakan begini, sungguh pun demikian, kata Rasul Paulus pada ayat 6, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Jadi di sini yang mau ditambahkan adalah hikmat. Tidak ada seorang bayi pun lahir sudah langsung berhikmat, tidak ada. Tapi hikmat itu diberikan. Dan saudara perhatikan di sana, saya ajak saudara perlahan-lahan untuk memahami ini karena ini penting sekali. Dikatakan begini, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Jadi ada kematangan kepribadian untuk bisa menerima hikmat. Apakah seorang anak kecil bisa menerima hikmat? Bisa. Tapi hikmatnya itu bukan hikmat seperti orang dewasa. Orang dewasa karena sudah matang, sudah pemahamannya itu dewasa, maka dia bisa menerima hikmat yang dimaksudkan oleh Alkitab ini. Jadi pertama yang harus diisikan dalam diri kita adalah hikmat. Sekali lagi, kita tidak terlahir sebagai orang yang berhikmat. Kita seringkali berpikir bahwa kita lahir dengan perangkat yang lengkap. Tidak. Kita lahir dengan perangkat yang Tuhan berikan dari sejak kita lahir itu yang masih harus diisi dengan berbagai hal. Pertama, di sini hikmat. Hikmat itu diberikan kepada mereka yang telah matang. Yaitu hikmat, perhatikan di sana, yang bukan dari dunia ini. Artinya apa? Artinya dunia ini juga punya hikmat. Jadi jangan katakan bahwa yang punya hikmat ini hanya orang-orang yang percaya beriman atau firman Tuhan atau Alkitab atau Allah. Bukan. Dunia ini juga punya hikmat. Hikmatnya dunia ini tidak sama dengan hikmat yang Allah maksudkan. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini.
dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Jadi penguasa dunia itu juga bisa mempunyai hikmat. Hikmatnya hikmat versi mereka. Pengertian-pengertian hikmat di sini ada bedanya antara hikmat versi penguasa dengan hikmat yang Allah maksudkan melalui firman Tuhan. Nanti kita lihat apa efeknya di dalam selanjutnya. Dan bukan dari penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Jadi semua penguasa-penguasa dunia ini suatu saat kelak akan ditiadakan. Dia yang berkuasa lebih tinggi dari yang paling tinggi pun akan ditiadakan. Karena penguasa dunia ini firman Tuhan katakan akan ditiadakan. Kalau mereka memang punya hikmat yang benar, mereka tidak mungkin bisa ditiadakan. Nanti siapakah yang punya hikmat yang benar itu? Nanti kita lihat. Tapi penguasa dunia akan ditiadakan. Ayat 7. Tetapi yang kami beritakan, perhatikan di sana, yang kami beritakan. Selama ini Rasul Paulus memberitakan apa sih? Selama ini Rasul Paulus mengajarkan apa sih kepada jemaat-jemaat yang dirintisnya? Rasul Paulus memberitakan firman Allah. Jadi firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini yang dimaksudkan di sini, tetapi yang kami beritakan. Jadi firman Allah yang Rasul Paulus beritakan ialah hikmat Allah. Jadi firman Allah yang saudara baca, yang saudara dengar pagi hari ini melalui firman Tuhan yang saya bawakan adalah hikmat Allah. Ini bukan hikmat dunia, ini juga bukan hikmat yang datangnya dari penguasa-penguasa. Ini adalah hikmat yang datangnya dari Allah. Hikmat Allah. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah. Ayat 7. Dan hikmat Allah ini kondisinya dikatakan yang tersembunyi dan rahasia. Hikmat Allah ini tersembunyi dan rahasia. Karena punya nilai yang tinggi. Punya nilai yang luar biasa. Saudara seringkali juga nonton film atau dengar berita atau pernah baca buku tentang bajak laut. Bajak laut merampok di laut. Ya bajak laut nggak mungkin merampok di darat ya. Bajak laut namanya juga merampok di laut. Hasil rampokannya macam-macam. Bisa makanan, bisa barang-barang, bisa juga hasil rampokannya budak-budak. Tapi yang mereka simpan, mereka sembunyikan di tempat mereka, di sebuah pulau rahasia. Yang disembunyikan adalah harta benda yang mahal harganya. Segala peralatan yang sudah lapuk lah. Bahan-bahannya dari kayu dan sebagainya dibuang sama mereka. Yang disimpan adalah perhiasan-perhiasan emas dan sebagainya. Mata uang emas yang disimpan di pulau rahasia itu. Kenapa disimpan? Karena berharga, karena bernilai. Saudara tidak mungkin menyimpan barang yang saudara anggap tidak bernilai. Bisa jadi untuk orang lain tidak bernilai, tapi untuk saudara ini bernilai. Sandal jepit yang karetnya sebelah hijau, sebelah merah. Saudara tetap simpan karena ini bernilai. Pertama kali saudara dilamar pakai sandal jepit itu, misalnya begitu ya. Ada satu nilai sejarah atau apapun juga. Pasti karena ada nilainya, saudara simpan karena berharga. Kalau tidak berharga, tidak mungkin saudara simpan. Begitu juga di dalam hal ini yang tersembunyi dan rahasia ini adalah hikmat Allah. Yang dikatakan di sini yang sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum ada alam semesta ini telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ini yang luar biasa nih. Ayat 7 ini ketika saya baca saya kaget sendiri. Karena di sini itu ada penyataan Allah yang merupakan hal yang luar biasa. Pertama adalah firman Allah adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang sejak sebelum dunia ini dijadikan. Jadi sebelum alam semesta ini ada. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ini yang luar biasa. Padahal kalau saya bayangkan pada saat itu, dunia saja belum dibuat sama Allah. Apalagi manusia. Kita masih ingat ya, manusia diciptakan oleh Allah pada hari ke-6. Pada hari yang terakhir penciptaan. Tapi Allah begitu luar biasa mengasihi
anak-anaknya ataupun manusia yang diciptakannya ini dengan menyediakan firman Allah sejak dunia belum dijadikan. Dan firman Allah ini nanti menjadi kemuliaan bagi manusia yang menerimanya. Itu sebabnya ketika saudara menerima firman Allah, saudara sedang menerima hikmat Allah. Dan hikmat Allah ini tadi sudah saya jelaskan hanya bisa diterima oleh anak-anak Tuhan, manusia yang matang. Jadi kebaktian anak-anak kita, kebaktian anak, itu juga diberi firman Allah. Tapi kebaktian anak itu tidak cukup. Karena apa? Mereka belum matang. Mereka belum matang, belum bisa benar-benar menangkap, menerima hikmat Allah itu. Dan hikmat Allah ini disediakan oleh Allah untuk apa? Untuk kemuliaan kita. Jadi tanpa hikmat Allah, jangan harap ada kemuliaan. Manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, sudah jatuh di dalam kehinaan. Manusia yang paling kelihatan paling suci pun sudah jatuh dalam dosa. Manusia yang paling sombong pun sudah jatuh dalam dosa. Manusia yang kita lihat hebat luar biasa itu sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada harganya, tidak ada nilainya, tidak ada kemuliaannya. Tapi kemuliaan itu nanti akan diterima ketika manusia ini menerima hikmat Allah. Hikmat Allah dapatnya dari mana? Dari firman Tuhan. Itu sebabnya ketika saudara mendengar firman Tuhan, siapapun pembawanya, pendeta manapun juga, hamba Tuhan manapun juga, asal ini benar firman Tuhan yang murni, bukan plesetannya dia, saudara harus dengarkan dengan sepenuh hati. Sebab di situ saudara sedang menerima transfer dari hikmat Allah. Hikmat Allah yang memuliakan saudara. Kita teruskan. Tidak ada, ayat 8, tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya. Jadi penguasa dunia ini tidak ada yang mengenalnya. Tadi malam saya membawa firman Tuhan untuk anak-anak muda, untuk kaum muda. Saya cerita tentang Hanaya, Misael, dan Asaria yang diperhadapkan. Mungkin namanya kurang beken ya. Sadrah, Mesah, Abednego lebih beken. Itu sama. Mereka diperhadapkan untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan mereka tidak mau menyembah patung itu. Walaupun konsekuensinya adalah harus masuk ke dalam dapur api. Raja Nebukadnezar memerintah sambil bertanya. Dalam perintahnya itu ada unsur bertanya. Kenapa sih kamu kok gak mau? Kamu ini kan pegawai istana yang sudah punya pangkat yang bagus di istana. Dihargai oleh Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar pada zaman itu adalah raja yang ditakuti oleh banyak kerajaan-kerajaan di daerah Timur Tengah. Di daerah Asia Kecil. Itu raja besar. Ini sekarang instruksi raja ini, kenapa kamu kok tidak mau? Apa jawabannya Sadrah, Mesah, Abednego? Atau Hanaya, Misael, dan Asaria? Apa jawabannya? Jawabannya singkatnya nih, bahasa saya, udahlah raja, saya gak perlu jelasin ke kamu, toh kamu gak akan ngerti. Jadi kadang-kadang ketika kita menjelaskan iman kita kepada penguasa dunia, kepada orang dunia gak bakal ngerti. Sudah jelaskan gimana juga gak bakal ngerti. Karena ini apa? Yang kita jelaskan ini adalah hikmatnya Allah. Bagaimana hikmatnya Allah pencipta langit dan bumi ini bisa dipahami oleh sebutir debu yang namanya manusia. Enggak bisa. Kalau tidak Tuhan yang mengaruniakan melalui apa? Melalui firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini porsi yang luar biasa. Porsi yang luar biasa yang memberikan hikmat kepada kita. Tidak dipahami oleh penguasa dunia dan membuat kita dimuliakan. Dan kemuliaan ini adalah bukan kemuliaan dunia tapi kemuliaan Allah. Tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Saudara masih ingat ya, ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, Pontius Pilatus mengajak orang-orang di sana memilih. Mau membebaskan Yesus Kristus yang dipanggil Kristus ini, atau Yesus Barabas, mana yang mau dibebaskan? Mereka berteriak, Barabas, Barabas, salibkan Yesus. Itu menunjukkan mereka nggak tahu siapa itu Yesus. Jadi benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini bahwa dunia tidak mengenal hikmat yang datangnya dari Allah atau firman Allah. Karena begitu luar biasanya firman Allah, maka firman Allah itulah yang patut menjadi panduan hidup saudara dan saya.
Firman Allah yang patut menjadi penuntun hidup saudara dan saya. Mari saya ajak saudara membaca ayat yang mungkin sudah sangat saudara kenal. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Allah itu berisi hikmat Allah. Itu sebabnya firman Allah itu harus selalu menjadi pelita. Dikatakan di sini pelita bagi kakiku. Apa artinya? Pelita ini adalah menggambarkan dasar. Dasar bagi kaki kita yaitu ketika kita bersikap, ketika kita mengambil keputusan. Dunia ini seperti alam yang gelap. Pelita ini hubungannya dengan alam yang gelap. Kalau gelap, saudara tidak bisa mengambil keputusan akan mengambil kertas ini atau mengambil kertas itu. Tidak bisa, karena gelap. Ketika saudara punya pelita, maka saudara bisa melihat mana ya kertas yang tadi saya cari. Oh ini, saudara bisa mengambil keputusan dengan tepat. Kenapa orang dunia tidak bisa mengambil keputusan dengan tepat? Malah mereka keputusannya seringkali salah langkah dan malah membuat parah hidup mereka. Hancur hidup mereka karena keputusan yang salah. Karena mereka tidak punya pelita. Mereka meraba-raba dalam gelap, terus ini berkasnya yang dibawa. Saya pernah pergi ibadah, pas lagi mau ganti baju di rumah, itu listriknya padam. Gelap gulita, gak sempat nyalakan lilin dan pelita. Saya kira-kira aja. Celananya kira-kira inilah. Bajunya kira-kira ini, jasnya kira-kira ini. Sampai di tempat ibadah, tempat terang, saya malu sendiri. Karena warnanya itu, waduh, bentrok satu dengan yang lain. Ya, semua bilang, wah Pak Andri sekarang hari ini, wah luar biasa. Iyalah, mau buat firman Tuhan kita harus warna-warni. Ada saja ya, ada saja. Padahal ini sudah malu ini, karena warnanya gak sinkron gitu. Karena dari rumah cepat-cepat, di rumah lampunya gelap. Lah salah jadinya. Sudah kira-kira loh, ini kira warna celana yang ini. Celana saya nggak banyak, baju saya nggak banyak, jas saya nggak banyak. Jadi kan hafal lah mestinya. Tetap salah. Saya lihat ke sepatu saya, untung sepatunya sama. Kiri kanan, kalau enggak waduh parah. Itu gelap. Dunia ini gelap. Kadang-kadang kita tidak tahu keputusan mana yang patut kita pilih. Patut kita ambil. Suatu ketika ada jemaat bertanya pada saya, Pak Andri, papa saya itu di rumah sakit kondisinya sudah dalam kondisi koma. Dia itu hidup karena pakai mesin jantung, mesin pemacu jantung. Nah sekarang kami itu anak-anaknya bingung karena mesin pemacu jantung ini biayanya mahal. Keputusannya gimana ya? Cabut atau tidak? Kalau mesin pemacu jantung tidak dicabut, biayanya waduh luar biasa nanti tambah mahal. Kalau dicabut, apa kita nggak mau sedang membunuh papa sendiri ya? Dia bertanya seperti itu. Kenapa? Karena gelap. Karena tidak tahu apa yang harus diambil. Keputusan ini serba salah. Saya mudah saja mengambil keputusannya. Cabut, saya bilang. Loh, Pak Andri nanti kalau ayah saya mati. Mau dicabut, mau tidak dicabut, hidup papamu bukan bergantung pada mesin pemacu jantung. Tapi pada Allah. Kalau itu dicabut dan Allah mau papamu masih diberi waktu untuk hidup, maka pasti tidak akan mati. Pasti tidak akan mati. Kalau begini malah bisa nggak jelas. Hidupnya karena apa? Cabut, dia bilang. Bukan karena, saya nyuruh cabut bukan karena nanti uang kamu habis. Oh enggak, pertimbangannya enggak itu. Pertimbangannya itu keputusannya adalah Allah berkuasa. Mesin jantung tidak berkuasa. Dokter tidak berkuasa, Allah berkuasa. Cabut, saya bilang. Cabut. Ketika dicabut, ternyata malah sehat. Entah gimana prosesnya, mungkin juga ajaib ya, mujizat itu kadang-kadang terjadinya itu kita nggak cocok dengan nalar kita. Sehat. Hidup beberapa tahun dengan kondisi yang baik, kondisi sehat. Itu adalah hal yang luar biasa. Kalau saudara menjadikan firman Tuhan pelita bagi hidup saudara, bagi kaki saudara, dalam arti kata dasar dari mengambil keputusan atau bersikap, saudara tidak akan pernah salah. Sebab ini hikmat Allah yang saudara pakai. Tapi saudara harus punya dulu. Tidak ada gunanya saudara punya pelita juga
nggak bernyala pelitanya, nggak ada minyaknya. Pelitanya itu tidak berfungsi, tidak ada gunanya. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya sudah membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu 57 kali. Bagus, itu luar biasa nganggurnya. Luar biasa nganggurnya. Bagus. Tapi tidak ada gunanya kalau tidak mengerti. Saya tunjukkan pada saudara tadi, pada 1 Korintus 2 tadi. Khususnya ayat 7. Saudara pahami betul-betul, saudara dapat hikmatnya. Saudara dapat rahasianya yang Allah mau tunjukkan. Bukan karena banyak ngomong, maka kita jelas. Tapi karena kita menyimak perhatian dengan sungguh-sungguh atas omongan yang singkat, maka jelas bagi kita. Tidak perlu Allah itu mendongeng panjang lebar dan kita nggak jelas. Lebih baik Allah mengucapkan satu kata kepala perwira prajurit itu, ucapkan satu kata, maka hambaku yang di rumah yang sakit itu akan sembuh. Tidak usah banyak. Satu saja perkataan Yesus itu akan mengubah semuanya. Nah itu loh, gak ada gunanya Tuhan Yesus panjang lebar, jampi-jampi luar biasa. Tapi tidak beriman orang sini gak terima mujizat apa-apa. Jadi di sini firman Tuhan tunjukkan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terang ini menggambarkan apa? Menggambarkan pemberi pertimbangan untuk suatu kejelasan dan jalan kita. Jalan itu adalah hidup kita. Kita tuh hidup seperti berada di tengah jalan. Kita punya masa lalu dan kita punya hari ini dan kita punya hari esok. Hari esok kadang-kadang bisa kita lihat dari jauh, tapi belum kita alami. Kadang-kadang kita bisa lihat, oh nanti 2 tahun lagi saya lulus dari perguruan tinggi ini. Bisa kita lihat itu. Tapi kita belum alami apa yang bakal terjadi pada momen-momen ketika kita lulus dalam ujian di perguruan tinggi itu dan sebagainya. Itu jalan. Nah, firman Tuhan ini gambarannya adalah terang. Bukan cuma pelita lagi, terang. Artinya pemberi pertimbangan untuk sebuah kejelasan. Kejelasan tentang hari depan kita. Hari depan kita kadang-kadang kita bisa lihat dari jauh, perkirakan dari jauh, tapi tidak jelas. Tapi kalau kita menguasai atau mengerti, memahami firman Allah yang adalah hikmat Allah, Allah itu tidak tersekat oleh waktu. Kalau kita tersekat oleh waktu, hari ini, kemarin, besok, tersekat oleh waktu kita. Kalau Allah tidak tersekat oleh waktu. Dan dengan hikmat Allah yang luar biasa itu Allah memberitahukan. Allah memberitahukan. Itu sebabnya ada firman Tuhan mengatakan begini. Kalau kamu berdoa, ucapkan syukur. Sebagaimana doa itu sudah dikabulkan. Jadi seolah-olah ketika saudara berdoa, saudara berterima kasih. Tuhan berikan saya kesehatan, sembuhkan saya dari sakit penyakit saya. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan beri. Padahal pasti sakit. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kesembuhan yang Tuhan beri. Kenapa? Karena kesembuhan Allah itu terjadinya nanti bagi kita nanti. Mungkin besok bagi kita. Tapi di depan Allah, di dalam dimensi Allah, ini adalah bersamaan dengan hari ini pada saat kita berdoa. Itu yang luar biasa. Jadi kalau kita dengarkan firman Tuhan benar-benar, kita akan memahami dan mendapatkan hikmat Allah ini. Sekarang saya ajak kembali saudara pada 1 Korintus 2 tadi. Saudara beri tanda ya, 1 Korintus 2 karena kita akan kembali ke situ. 1 Korintus 2, perhatikan ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang namanya ciptaan, yang namanya kreativitas, itu ada di dalam hikmatnya si pencipta, si kreator. Jadi kalau saya membuat sebuah peralatan yang baru, yang belum pernah ada di dunia ini, saya menciptakan dengan hikmat saya, menciptakan suatu peralatan teknik yang baru, belum pernah ada, maka saudara belum pernah tahu. Ketika peralatan tadi sudah diciptakan,
saudara pakai, baru saudara tahu. Loh kok nggak pernah terfikir ya oleh kami ya. Kurang lebih sekitar ya sebutlah 40 tahun yang lalu lah. Kita tidak mengenal handphone. Nggak ada yang mengenal handphone. Sehingga ketika saat handphone diperkenalkan, kita anggap, wah luar biasa ya, canggih. Yang punya handphone siapa? Hanya bos-bos, orang kaya yang punya handphone. Luar biasa ya handphone itu. Sampai kalau rapat, kalau apa taruh di meja, blok. Wah punya handphone, wah luar biasa. Kok sekarang kita nggak heran. Ya orang yang pemungut botol bekas saja, naruh bungkusannya, dia telepon, kering, di pinggir jalan, pakai handphone. Terus ada lagi kelihatannya, kering lagi, dia punya beberapa handphone. Sekarang ini orang bisa punya beberapa handphone, malah ada yang kalau dibuka tasnya ibu-ibu itu tasnya, wah handphonenya banyak sekali, di situ nomornya apa saja. Begitu bunyinya sama gitu, bingung mana yang nyala ini ya. Karena apa? Karena sekarang tuh udah nggak aneh lah, barang handphone tuh nggak aneh. Tapi 40 tahun yang lalu. Ini adalah satu barang yang aneh. Satu hal yang tidak terfikir. Sesuatu yang tidak pernah ada di dalam pikiran kita. Padahal handphone itu ciptaan manusia. Berdasarkan hikmat manusia. Itu saja kita bisa terkagum-kagum. Luar biasa ya kok bisa menciptakan seperti itu ya. Dunia sudah bisa maju ke alam virtual yang sekarang memakai suatu peralatan yang dimana kita bisa merasakan seolah-olah kita bisa berada di dalam alam khayal yang ada di dalam gadget itu. Di dalam peralatan itu, pakai peralatan alam virtual yang luar biasa. Itu zaman dulu nggak ada. Itu baru buatan manusia, berdasarkan hikmat manusia. Sekarang kalau firman Allah itu adalah hikmat Allah, firman Allah itu mempunyai dimensi hikmat Allah yang dahsyat dan luar biasa. Firman Allah itu memberikan kepada kita apa? Firman Allah itu memberikan kepada kita segala sesuatu yang di luar dimensi manusia. Dikatakan di sini, tetapi seperti ada tertulis, ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa sebabnya dikatakan tidak pernah ada di dalam diri manusia? Ya iyalah, karena itu hikmatnya Allah. Hikmatnya Allah itu hikmat yang super dahsyat dan luar biasa. Tidak pernah terfikir. Oleh sebab itu jangan pernah mengecilkan Allah. Seolah-olah Allah tidak mampu mengatasi masalah yang saat ini sedang kita hadapi. Masalah kita ini tidak ada artinya di hadapan Allah. Buat kita masalah ini besar. Tapi masalah kita ini tidak ada artinya di hadapan Allah. Ketika orang yang tidak punya uang yang banyak, dia bingung. Bagaimana ini besok ini anak saya harus bayar uang cicilan ini juga. Cicilan untuk studi tour ke Jawa Tengah. Gimana nih bayarnya, nggak punya uang gitu kan. Berapa sih kata temennya yang kaya raya. Yang ini yang nggak punya uang ini pas-pasan uangnya. Temennya yang kaya raya hanya berapa sih? Cicilannya itu 100.000 rupiah. Untuk nyicil ini. Belum semuanya sih baru nyicil ini. Nanti bulan sekian akan studi tour ke Jawa Tengah. 100.000, berapa sih kalau lunas? Lunas tinggal 400.000 lagi. Nih kata yang kaya, nih 1 juta deh buat kamu. Loh, kalau buat yang gak punya uang 100.000 itu susah sekali. Buat orang yang kaya 1 juta itu kayak bersin, keluar 1 juta itu. Jadi tidak ada artinya. Nah itu baru antara orang yang gak punya uang dengan orang yang punya uang. Sekarang bandingkan antara kita dengan Allah pencipta langit dan bumi. Wah jauh itu, jauh sekali. Buat kita ini masalah besar Tuhan. Ini problem saya kok begini Tuhan. Masalah saya rumah tangga kok kayak gini Tuhan. Masalah penyakit saya kok kayak gini Tuhan. Masalah bisnis saya kok seperti ini, keuangan saya begini. Buat Tuhan itu simple dan sepele sekali.
Kalau kita tidak beriman pada Tuhan, kita mengecilkan Tuhan, yang gak dapatlah mujizat Tuhan itu dan pertolongan Tuhan yang dahsyat itu. Tapi kalau kita beriman pada firman Tuhan, percaya kedahsyatannya yang luar biasa, maka ayat ini berlaku. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi di dalam firman Allah yang berisi hikmat Allah itu, ada segala sesuatu yang berada di luar dimensi manusia yang sudah disediakan Allah. Kalau dikatakan di sini yang disediakan Allah, berarti apa? Berarti sudah ada. Bukan Allah yang akan membuat lagi. Disediakan Allah berarti sudah ada. Sudah dari dulu ada. Sudah tersedia bagi kita. Bahkan sebelum persoalan kita datang, jawaban untuk persoalan itu sudah disediakan Allah sejak dulu. Jadi bukan seperti tahu bulat yang dadakan goreng. Enggak. Ini adalah sudah disediakan oleh Allah. Jadi hal ini adalah hal yang perlu kita ketahui. Semua yang disediakan Allah. What God has prepared for those who love Him. Jadi memakai kalimat dengan bahasa lampau. Dengan tensis lampau. Kenapa? Karena ini sudah disediakan. Jadi bukan akan. Bukan begini loh. Kita tuh bayangannya begini. Kalau dulu ya, waktu saya masih kecil, papa saya hidupnya uangnya pas-pasan. Ya, dan kondisinya itu kekurangan kami itu waktu masih kecil. Adik-adik saya belum lahir, baru kakak saya sama saya. Kami hidup sengsara. Sehingga ketika bilang sama papa saya, besok harus beli seragam pramuka. Mulai dari saat itu dia mikir. Dia mikir gimana ya seragam pramuka berapa, harga sekian. Oh gimana ya cari uangnya. Dia coba, dulu papa saya itu ya istilah kerennya sekarang broker gitu ya. Tapi brokernya bukan broker bangunan, bukan broker apa saja. Jadi nyari ke temennya, kamu lagi perlu apa? Saya lagi perlu aki sepeda motor. Oh ya nanti saya cariin sama papa saya nguntungin sedikit. Nah, kayak gitu loh. Jadi cari uangnya dengan cara gitu dia jadi bingung. Tapi kalau misalnya ke temennya papa saya, kamu perlu apa? Oh saya nggak perlu apa-apa. Sedih dia karena nggak ada yang perlu bisa. Kalau temennya papa saya bilang, saya perlu jodoh, dicariin sama dia jodoh. Cari nanti ongkos lebihnya buat dia. Nah, luar biasa. Jadi kalau papa saya pada saat saya minta dia bingung. Lalu dia mulai berusaha untuk mencarinya. Dan karena papa saya adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan anak. Maka dia nanti pada waktunya sudah ada uangnya. Tapi dia starting pointnya mulainya adalah dari saat saya minta. Saya minta baru diusahakan. Dan kalau mama saya juga gitu. Kalau saya minta sama mama saya, Ma tolong dong bikinkan, ya dulu di Malang tuh ada tepung hun kue ya, di sini sekarang sudah nggak ada. Capnya tuh 99 kok nggak salah. Tolong bikinkan hun kue, baru dia bingung. Dapat duit dari mana? Uang belanjanya aja pas-pasan, kerjaannya belinya itu rumput-rumputan. Jadi bukan sayur lagi, sudah tingkatnya rumput-rumputan. Jadi gimana ini buat mikir dia. Baru nanti beli tepungnya, dibuat, dimasakkan dan sebagainya. Baru diproses. Tidak demikian dengan Allah. Ketika saudara berdoa, apa yang saudara doakan itu sesungguhnya sudah tersedia di dalam diri Allah. Itu yang luar biasa. Seperti yang dikatakan di sini, semua yang disediakan Allah. Jadi sudah disediakan oleh Allah. Jadi apa yang saudara butuhkan itu sudah disediakan oleh Allah dan Allah tinggal mengirimnya. Berapa ongkosnya? Ongkosnya itu iman. Iman sebesar biji sesawi pun akan bisa memindahkan persoalan sebesar gunung. Ini adalah satu hal yang luar biasa yang Allah berikan di sini. Jadi disediakan itu sudah ada, bukan akan ada. Dikatakan di sini bagi mereka yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu Yesaya mengatakan begini, Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku.
Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Karena di dalam hikmat Allah itu tersedia segala sesuatu yang di luar jangkauan dimensi manusia. Itu sebabnya mengapa tidak seimbang, tidak setara antara pikiran Allah dengan pikiran kita manusia. Tidak setara antara hikmat Allah dengan hikmat manusia. Membuat tidak setara antara jalan Allah dan jalan manusia. Dikatakan di sini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Sekali lagi saya ingatkan pada saudara, Allah sudah menyediakan kemuliaan bagi saudara sebelum saudara lahir. Bukan cuma sebelum saudara lahir, sebelum papa saudara lahir. Sebelum kakek nenek saudara lahir. Bahkan sebelum dunia diciptakan. Saudara adalah orang-orang yang sudah disediakan kemuliaan, yaitu firman Allah yang penuh hikmat Allah. Itu disediakan. Itu sebabnya rancangan Allah ini tidak sama dengan rancangan kita. Kapan saudara mulai merancang dalam hidup saudara? Kapan? Kapan saudara mulai punya rancangan dalam hidup saudara? Saudara tidak punya rancangan ketika saudara keluar dari kandungan ibu saudara. Prol. Kok prol ya? Apa ya? Keluar dari kandungan ibu bunyinya apa ya? Cerot, nggak cocok juga. Pokoknya keluarlah dari kandungan ibu, nggak usah dibahas bunyinya. Begitu saudara keluar dari kandungan ibu saudara, langsung saudara punya rancangan. Oh, saya akan begini, nanti tahun umur saya umur 1 saya akan begini, umur 5 saya akan begini, umur 4 saya preschool dulu, umur 3, umur 5, nanti umur 12 saya akan. Punya gitu saudara? Punya. Kita jebrol lahir di dunia tanpa rancangan apa-apa. Tanpa rancangan apa-apa. Saudara bisa bayangkan gini, saudara bawa uang, pergi ke sebuah kota asing. Tidak punya rancangan apa-apa. Apa yang akan terjadi? Ya gak punya rancangan. Makanan ini kok enak ya? Belanja, makan. Baju ini kok bagus? Beli. Dalam waktu beberapa jam mungkin saudara langsung bangkrut. Gak usah beberapa hari, berapa jam itu sudah bangkrut. Karena gak punya rancangan. Beda halnya kalau saudara punya rancangan. Saudara bawa uang, pergi ke kota asing, dan saudara punya rancangan. Saya mau bisnis di sini. Lah, punya rancangan ini. Punya rancangan, saudara cari orang untuk bisa kerjasama, bisnisnya bidang bidang ini, buka lapaknya di sini dan sebagainya. Kan gitu kan? Punya rancangan. Bayangkan kok saudara lahir di dunia ini saudara tidak punya rancangan. Kok kita itu lahir di dunia nggak punya rancangan kita itu. Baru punya rancangan nanti setelah kita rada ngeh sedikit dalam hidup kita. Ya kan? Itu pun diajari sama guru kita. Besok ulangan, kalau dulu ilmu bumi gitu ya. Ilmu bumi. Nah besok ulangan ya. Jadi punya rancangan kan. Pulang sekolah nanti saya belajar. Kan gitu kan. Coba kalau ibu guru ini tidak ngomong ada ulangan. Ya nggak belajar kita. Main. Rancangan itu baru benar-benar ada setelah kita sadar. Itu pun kalau kita dewasa. Kalau enggak. Kerjanya main game terus. Sampai sudah bapak-bapak masih main game. Kumisan. Bukan saya loh, saya nggak pernah main game. Main game terus, anak istri dicuekin, wah luar biasa. Itu nggak punya rancangan apa-apa dalam hidupnya. Kalau saudara punya rancangan saja sudah lumayan. Sekarang bayangkan, kapan Allah punya rancangan untuk hidup saudara? Allah punya rancangan atas hidup saudara itu bukan sejak saudara lahir. Bahkan sebelumnya, sebelum dunia dijadikan, Allah sudah punya rancangan. Nanti kamu akan saya beri. Belum lahir nih, belum ada. Nenek moyang kita Adam dan Hawa juga belum ada. Nanti kamu akan saya beri. Ya, yang mimpin pujian tadi namanya Renard. Renard nanti saya akan beri kemuliaan. Sudah disediakan. Padahal kakek nenek dan nenek moyangnya Renard belum ada. Itu yang luar biasa. Tuhan tuh punya rancangan buat hidup kita itu sangat luar biasa. Itu sebabnya di sini dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu, jalan hidupmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi jangan melawan ketika Tuhan membimbing kita, menempatkan kita di situasi hari ini.
Tuhan tidak punya rencana jelek kok untuk saudara dan saya. Saudara dan saya, kita punya anak saja kita nggak punya rencana jelek buat mereka kok. Kalau kita waras, kalau kita gila ya nggak tahu ya. Tapi kalau orang tua yang waras nggak punya rencana jelek. Apalagi Allah yang maha sempurna. Tidak punya rencana yang tidak sempurna bagi saudara dan saya. Kalau hari ini Tuhan, kenapa saya kok harus mengalami kondisi yang pahit dan tidak nyaman seperti ini? Ini ada rencana Tuhan. Apa dong Tuhan rencananya? Mungkin kita belum ngerti. Tapi ucapkan syukur saja. Sebab apa? Sebab tahu bahwa Tuhan tidak punya rencana buruk tentang saya. Walaupun saat ini kelihatannya kok kayak gini Tuhan. Kok saat ini, kata Yusuf itu. Bukan Om Yusuf, bukan. Kata Yusuf, kenapa Tuhan saya kok dimasukkan oleh saudara-saudara saya ke dalam sumur kering. Kenapa saya dikhianati? Padahal saya baik-baik loh ngantar makanan dan nengok saudara-saudara yang sedang menggembalakan domba. Kok saya ditangkap? Jubah saya yang sangat indah dilucuti dan saya dimasukkan ke sumur kering. Dari sumur kering, kenapa Tuhan nasib saya kok lebih jelek lagi, saya dijual sebagai budak ke orang-orang Midian. Kenapa Tuhan? Setelah dari orang Midian, saya difitnah di rumah Potifar sehingga saya masuk penjara. Kenapa Tuhan? Itu rancangan manusia nggak masuk tuh. Sebab Tuhan punya rancangan yang luar biasa buat Yusuf dan buat keturunannya Yusuf. Justru dari sumur kering dia dijual ke orang-orang Arab untuk dijual sebagai budak, dibawa ke Mesir. Dan di Mesir dia kerja di rumah Potifar yang istrinya Potifar genit kepada Yusuf sehingga Yusuf tidak mau apa yang diminta oleh si ibu Potifar ini dan Yusuf difitnah masuk penjara. Dan di penjara dia dilupakan oleh teman senasib yaitu tukang minuman raja. Firaun, dilupakan dia. Tapi Tuhan gak pernah melupakan Yusuf. Firaun raja besar pada zaman itu dibuat mimpi. Mimpinya mimpi yang aneh. Yang tidak ada yang bisa menerjemahkan. Tiba-tiba si tukang minuman raja ingat, ada teman saya Yusuf yang bisa mengartikan mimpi. Di dalam penjara barulah dipanggil dan sejak saat itu Yusuf tidak pernah pulang lagi ke penjara. Karena dia menjadi raja muda di Mesir. 13 tahun lamanya Yusuf dalam perjalanan yang membingungkan dan menyengsarakan. Setelah itu dia menjadi raja muda di Mesir. Dan karena dia menjadi raja muda di Mesir, maka Yakub ayahnya dan saudara-saudaranya semua dipindahkan ke Mesir. Dan lahirlah sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Yang nantinya diperbudak oleh Mesir. Dan Musa lah yang dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Untuk berjalan di perjalanan padang gurun. Dan pindah ke Kanaan. Tanah yang dijanjikan. Itu rencana Tuhan, itu luar biasa loh. Saudara sudah belajar itu dari sejak kita masih anak-anak. Di kebaktian anak kita sudah Yusuf ngerti. Ngerti kita, sudah ngerti. Tapi hikmat di dalamnya itu saudara sudah tangkap belum? Sekarang saudara ini berada di dalam perjalanan waktu hidup saudara yang sedang ditata oleh Tuhan. Untuk apa? Tuhan nanti kalau saya sudah ngikuti Tuhan dengan sengsara, akhir hidup saya ternyata wah makin jelek Tuhan. Yusuf di penjara, setelah Yusuf di penjara ada hukuman mati. Algojonya salah ngambil, Yusuf yang diambil dipenggal kepalanya. Gak kayak gitu ceritanya. Gak kayak gitu ceritanya. Nanti kalau saya sudah ngikuti begitu, ujung-ujungnya saya sial gimana? Ujung-ujungnya sudah mau tahu ujung-ujungnya. Firman Tuhan tadi sudah ngomong. Ujungnya itu kemuliaan. Kemuliaan ujungnya. Ujungnya itu kemuliaan. Jadi Allah sudah menyediakan kemuliaan ini bagi saudara dan saya. Kalau kita hidup di dalam firman Allah. Ujungnya itu kemuliaan. Kemuliaan yang bukan kemuliaan dunia. Kalau kemuliaan dunia besok lusa mungkin saudara bisa kehilangan kemuliaan itu. Orang yang paling luar biasa, raja di Thailand, itu pun harus meninggalkan kursi kerajaannya. Bukan karena dikudeta, bukan.
Bukan karena anaknya pengen ganti, bukan. Bukan karena ada yang jahat, bukan. Karena mati tua. Saudara mulia gimana juga itu Raja Thailand. Raja Thailand itu semua sampai bersedih hati dan semuanya, wah kalau lihat upacaranya luar biasa, semuanya nunggu di jalan dan sebagainya dan memberi hormat dan semua menangis ketika Raja Thailand itu meninggal dunia. Luar biasa. Tokoh yang luar biasa, tapi akhirnya begitu. Itu kemuliaan dunia. Raja Thailand kan mulia. Mulia dihormati sama seluruh pemimpin dunia kan. Itu mulia, tapi berakhir. Sedangkan kemuliaan yang Allah sediakan bagi saudara dan saya itu tidak berakhir. Kekal, abadi. Kemuliaan bukan kemuliaan dunia tapi kemuliaan surgawi. Saudara dan saya akan memerintah bersama dengan Kristus. Itu yang luar biasa, itu yang tidak terbayang. Berapa harganya? Harganya adalah hidup dalam firman Tuhan. Hidup di dalam hikmat Tuhan. Itu harganya. Sehingga dikatakan di sini, seperti tingginya langit dari bumi, ayat 9, Yesaya 55. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Mau tahu berapa tingginya ini? Ukurlah darat bumi sampai ke langit. Sampai hari ini orang tidak bisa mengukurnya, hanya bisa menduganya. Berapa meter, berapa kilometer, berapa ribuan cahaya. Jadi ribuan cahaya itu gini, kalau di sini nyalain cahaya, tut gitu ya. Cahaya nyala kok bunyi tut ya. Apa ya, jangan tut lah. Apalah itu bunyinya ya. Nyalain cahaya, nanti ribuan tahun kemudian baru nyampe ke bintang yang di sana. Itu pun belum sampai ke langit. Langit yang batasnya langit. Begitu jauhnya antara rancangan Allah dengan rancangan kita manusia. Jadi jangan ngeluh kalau kita itu saat ini berada di dalam situasi yang penting adalah pastikan bahwa saudara sedang menjalani firman Tuhan. Kalau saudara tidak sedang menjalani firman Tuhan, mungkin saudara sedang menjalani kebodohannya sendiri. Tapi kalau saudara menjalani firman Tuhan, pastikan ujung akhirnya kemuliaan. Karena ini adalah firman Tuhan, rencana Tuhan yang luar biasa. Selain firman Tuhan, apalagi yang kita peroleh? 1 Korintus 2 lagi, kita kembali pada 1 Korintus 2. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai dengan ayat 12. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Hal yang kedua adalah yang kita harus isi dalam hidup kita selain firman Allah. Yang adalah hikmat Allah. Kita harus mengisi roh Allah. Kita harus diisi oleh roh Allah. Selain firman Allah, kita juga menerima roh Allah. Dikatakan di sini pada ayat 10 tadi. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saudara kalau baru kenal dengan seseorang. Saudara baru tertarik dengan orang itu. Katakanlah saudara pada waktu itu masih bujangan, masih sendirian, belum punya suami, belum punya istri. Saudara tertarik dengan seseorang. Maka saudara belum kenal orang itu. Mungkin setelah saudara pacaran 4 tahun, 5 tahun, saudara agak lebih kenal dengan orang itu. Tapi tetap belum benar-benar kenal. Masih banyak yang tersembunyi dalam diri orang itu. Setelah saudara menikah 5 tahun, 10, 20 tahun, 30 tahun. Saudara lebih mengenal lagi orang itu. Tapi tetap ada bagiannya, areanya yang masih misterius, masih tersembunyi. Kalau saudara berusaha untuk mencari tahu dan saudara akhirnya tahu, lega saya tahu semua tentang dia. Belum tentu.
Mungkin ada bagian yang masih begitu luar biasa tersembunyinya. Bahkan dia sendiri, orang tersebut tidak sadar bahwa bagian itu masih tersembunyi. Banyak hal yang kita tidak tahu atau tersembunyi. Orang yang kita kenal itu masih banyak yang tersembunyi. Apalagi Allah. Banyak hal yang kita tidak ketahui tentang Allah. Karena Allah itu banyak yang tersembunyi dalam diri Allah. Tidak tahu kita. Bagaimana kita bisa tahu tentang Allah? Dikatakan di sini, siapa gerangan di antara manusia yang tahu, ayat 11. Apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Dan roh Allah ini yang mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang bagaimana sih pikirannya Allah? Bagaimana sih perasaannya Allah? Bagaimana sih sikapnya Allah? Bagaimana rencananya Allah? Semua hal yang dalam diri Allah yang tersembunyi itu diketahui oleh roh Allah. Dan roh Allah itu diberikan kepada kita, pada saudara dan saya. Sehingga luar biasa kita tuh mendapat karunia yang luar biasa, yaitu firman yang hikmat Allah, yang kedua adalah roh Allah yang mengenal tentang Allah sepenuhnya. Kita yang adalah debu, yang adalah hanya tidak berarti, sesungguhnya dijadikan berarti karena roh Allah diam di dalam diri kita. Itu pentingnya Roh Kudus. Jadi firman dan Roh Kudus ini yang menjadi isi dalam kehidupan kita, yang membuat kita mendapat segala sesuatunya, khususnya apa yang Allah sediakan. Sehingga dikatakan di sini, kita, ayat 12, tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah. Seringkali kita tuh tidak tahu apa sih yang Tuhan karuniakan kepada kita. Seperti kita membeli sebuah gadget atau peralatan baru yang canggih. Gak bisa saudara hanya beli langsung bisa, gak bisa. Di sana ada banyak menu-menunya, banyak hal yang harus saudara pelajari untuk bisa menggunakan secara maksimal akan gadget tadi. Jangan kayak saya punya handphone cuma buat SMS, buat telepon. Paling-paling WhatsApp, udah nggak bisa buat yang lain-lain karena nggak ngerti. Ini jemaat, wah ini kasihan Pak Andri, ini pendeta, kok handphonenya kuno banget. Ya memang kuno sih, cuma wah ini kasihan, kasih yang canggih malah bukanya saja mungkin belum tentu bisa. Jadi ini adalah hal yang sulit, ya, tidak kita pahami, tidak kita ketahui. Apa sih yang Allah karuniakan dalam diri kita? Seringkali kita tidak mengenal diri kita sendiri. Apa sih yang kita karuniakan? Banyak anak SMA, mau lulus SMA ditanya, kamu nanti mau kuliah di mana? Bengong dia. Di mana ya Om ya? Saya bilang kalau bengong boleh, satu jangan lama-lama dan kedua jangan buka deh mulutnya. Takut nanti lalat masuk. Bengong, kenapa? Tidak tahu apa yang menjadi karunia yang menjadi miliknya. Saya pengen seperti teman saya itu, saya pengen seperti papa saya pengen seperti om saya. Belum tentu dia punya karunia seperti itu. Kenapa kok sulit? Kenapa kok harus dibawa kepada seorang psikolog untuk tes bakat dan sebagainya? Kenapa? Karena tidak kenal dirinya sendiri. Itu baru soal mau sekolah. Karunianya juga tidak tahu. Bagaimana kita bisa tahu apa yang Allah karuniakan kepada kita? Melalui Roh Kudus. Jadi kalau saudara tidak kenal diri saudara, saudara minta Roh Kudus, tunjukkanlah apa yang harus saya lakukan. Roh Kudus perlihatkanlah apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya ini. Karena saya tidak mau salah hidup, salah jalan, karena saya tidak kenal Roh Kudus. Karena saya tidak kenal diri saya sendiri. Jangan sampai seperti itu. Sehingga Roh Kudus ini menjadi peran yang luar biasa pentingnya, yang sentral sekali untuk menuntun kita semakin dekat kepada Allah. Nanti tolong ditunjukkan gambar tabernakel ya. Nanti tunjukkan gambar tabernakel. Sekarang kita pindah dulu ke Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15 sampai 20. Yohanes 14
ayat 15 sampai 20. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Coba lihatkan gambar tabernakel. Tahukah saudara bahwa Allah itu memberikan kepada kita Roh Kudus, satu mekanisme yang luar biasa. Apa sebabnya? Dulu pada zaman Tuhan Yesus masih bersama dengan murid-murid di muka bumi, murid-murid itu rasa nyaman sekali dengan Tuhan Yesus. Apa-apa bisa tanya, apa-apa bisa minta tolong, Tuhan Yesus juga ada di situ. Mereka tidur bersama Tuhan Yesus dan sebagainya. Tapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, gimana nih? Kami harus gimana? Oh, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan Yesus justru mengirimkan mekanisme yang lebih luar biasa lagi, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah rohnya Yesus, yang adalah roh Allah yang diam di dalam kamu, tinggal di dalam kamu. Yang membimbing kita bersama dengan hikmat firman Tuhan semakin dekat kepada Tuhan. Semakin masuk di dalam area hadirat Allah. Seperti yang digambarkan di tabernakel. Ini tabernakel, gerbangnya di sini. 4 tiang menggambarkan 4 Injil, di mana kita mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat melalui 4 tiang ini. Lalu ketika kita masuk di dalam area tabernakel, kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Mezbah kurban menggambarkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib sebagai domba sembelihan di sana yang menebus dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Lalu setelah itu kita disucikan, dibersihkan dengan kolam basuhan di sana. Dan lalu kita masuk di dalam kehidupan rohani yang lebih jauh lagi, yaitu berada di ruang kudus. Di ruang kudus ada 2 hal yang penting, yaitu 7 kaki dian, lampu 7 kaki dian, pelita 7 kaki dian, dengan meja roti sajian. Roti sajian ini menggambarkan firman Allah, dan 7 kaki dian menggambarkan Roh Kudus. Lihatlah, Roh Kudus dan firman Allah mengiring kita untuk kita menjadi orang yang bisa berdoa dan berkomunikasi dengan Allah, yaitu melalui mezbah dupa. Ini mezbah dupa. Mezbah dupa ini merupakan gambaran komunikasi kita dengan Allah. Kita berkomunikasi dengan Allah, tapi kita masih ada di ruang kudus. Tapi nanti kita akan masuk ruang maha kudus, di mana di sana ada tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian itu adalah gambaran hadirat Allah. Itulah surga. Orang berpikir tentang surga itu suatu tempat, satu daerah yang wah mewah luar biasa, banyak gedungnya. Hati-hati, firman Tuhan menjelaskan surga itu adalah hadirat Allah, tempat Allah berada. Itu sebabnya ketika kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan hadirat Allah turun di tengah-tengah kita, kita merasakan suasana surga. Tapi kita belum ada di dalam surga, karena sebentar lagi kita kembali lagi dalam suasana dunia. Tapi nanti kita masuk dalam surga, setelah diiringi oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, kita masuk di dalam ruang maha kudus, masuk ke dalam hadirat Allah. Disitulah kita mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Dan apa yang disediakan Allah itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah muncul dalam hati manusia. Itu yang Allah sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, amin. Bapa dalam surga, sungguh luar biasa. Kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Sungguh dahsyat ya Bapa.
Bahkan sebelum kami ada di dalam dunia ini, Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu yang baik bagi kehidupan kami. Sekarang kami mengerti Tuhan, mengapa Engkau sungguh-sungguh istimewa. Kami mengucap syukur, kami tidak dibiarkan hidup di dalam kebingungan, kekacauan, dan akhirnya kehancuran di tengah kehidupan kami di dunia ini. Karena kami punya firman Tuhan yang penuh dengan hikmat Allah. Dan karena kami punya Roh Kudus yang memahami betul tentang Allah, yang memberitahukan kepada kami segala karunia yang Allah sudah berikan kepada kami, tinggal kami gunakan. Kami mau hidup berjalan bersama dengan firman Tuhan dan Roh Kudus Tuhan, hari demi hari. Tolong kami ya Bapa, agar langkah kami tetap dan pasti untuk menuju kepada hadirat Allah, yaitu surga yang sudah Allah sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Sudah terjawab semua masalah dan persoalan yang kami hadapi. Karena kami adalah orang-orang yang sungguh istimewa, yang Tuhan jadikan istimewa. Bukan karena kelebihan kami, tapi karena kasih Allah yang dahsyat atas kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.